Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tematik 4H, subtema 3, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Pertama-tama kita akan mempelajari pembelajaran 2 tentang lingkungan sekitar. Indikator dan kompetensi dasar yang akan dicapai: bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan bacaan berdasarkan teks, menyebutkan persamaan hal yang sudah diketahui dengan informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi, menggunakan kamus untuk menemukan kosakata baru, dan menuliskan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Dan IPS menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Banten, menyebutkan nama raja-raja yang terkenal dalam kerajaan Islam, dan menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan bercorak Islam di daerah setempat. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat memberikan rasa nyaman bagi orang yang menempatinya. Lingkungan sekitar kita akan terasa nyaman apabila tampak bersih. Merawat kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita berkewajiban menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan menjadi bersih. Melati dan keluarga selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mereka selalu mengadakan kerja bakti setiap minggu. Melati pernah berkunjung ke daerah Banten. Banten juga merupakan daerah yang memiliki lingkungan yang bersih. Bagaimana sejarah berdiri daerah Banten? Mari kita bersama Melati mengenal sejarah daerah Banten. Nah, kalian bisa buka buku tematik 4H kalian halaman 110 tentang Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini berdiri atas inisiatif dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1524, setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Awalnya, Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran sebagai kerajaan Hindu. Namun setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara tidak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Semasa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Banten masih termasuk kekuasaan Demak. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati pulang ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya Maulana Hasanuddin. Nah, raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Banten itu pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Dia adalah putra dari Fathahillah. Nah, setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf. Nah, si Sultan Maulana Yusuf ini menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor dan sekaligus menyingkirkan rajanya yang bernama Prabu Sedah. Akibatnya, banyak rakyat Pajajaran yang mengungsi ke gunung. Mereka inilah yang sekarang dikenal sebagai orang-orang Baduy atau suku Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Nah, setelah Sultan Maulana Yusuf wafat, putranya bernama Sultan Maulana Muhammad naik tahta pada usia 9 tahun. Karena masih muda, pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Jayanegara sampai Sultan Maulana Muhammad ini tumbuh dewasa. Nah, Sultan Maulana Muhammad ini menyerang Kesultanan Palembang yang didirikan Ki Gedeng Sure. Tetapi Kerajaan Banten mengalami kekalahan. Sultan Maulana Muhammad itu tewas dalam pertempuran. Selanjutnya ada Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu. Dia berusia 5 bulan sudah menjadi Sultan Banten yang keempat. Ketika wafat, beliau digantikan oleh anaknya dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasan. Nah, selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa memerintah kerajaan Banten pada tahun 1651 sampai 1682
Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaannya dan mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji. Tapi Sultan Haji ini menjalin hubungan baik dengan Belanda. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa itu kecewa kepada Sultan Haji dan menarik kekuasaannya. Tapi Sultan Haji berusaha mempertahankan dan minta bantuan Belanda sehingga terjadi perang saudara. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1691 Masehi. Nah, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Banten. Ini pertama ada Masjid Agung Banten. Yang kedua ada Istana Keraton Kaibon, yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Lalu yang ketiga ada Istana Keraton Surosowan, yaitu istana yang digunakan tempat tinggal Sultan Banten dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Lalu yang keempat ada Benteng Spelwich sebagai bangunan poros pertahanan maritim. Lalu kelima ada Danau Tasikardi, yaitu danau buatan di sekitar Istana Keraton Kaibon. Lalu yang keenam ada Wihara Avalokitesvara. Walaupun kerajaan Banten adalah kerajaan Islam, tetapi toleransi antar warganya biasa dengan pemimpinnya dalam hal agama sangat tinggi. Jadi zaman dulu sudah ada toleransi beragama. Dan yang ketujuh ada meriam Ki Amuk. Ini adalah meriam yang ukurannya paling besar. Nah, kehidupan ekonomi kerajaan Banten. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor-faktornya adalah letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Dan yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor penting yaitu lada. Banten menjadi maju karena banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan menurut asal bangsa, seperti orang Arab mendirikan kampung Pekojan, orang Cina mendirikan kampung Pacinan, dan orang Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa, dan sebagainya. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Faletehan pada tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengkala Pajajaran, pengaruh Islam di pedalaman semakin kuat. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir kepada pedalaman, yakni daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi lama dan menolak ajaran agama Islam. Nah, ini merupakan gambar dari peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Ada Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon, Benteng Spelwich, dan Wihara Avalokitesvara. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat dan ada campur tangan Belanda, kehidupan sosial masyarakat menjadi merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang 5 dan bangunan Gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu ada juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Cardel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Kejayaan Kerajaan Banten.
Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten membangun armada dengan menggunakan contoh dari Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung. Banten menjadi perantara perdagangan dengan negara lain sehingga menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangan berkembang dengan pesat. Runtuhnya Kerajaan Banten berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Dilanjutkan pada tanggal 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangan itu, Sultan Haji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1682, terdapat surat perjanjian bahwa hak monopoli perdagangan lada di Lampung jatuh ke tangan VOC. Sultan Haji meninggal pada tahun 1687. Setelah itu VOC menguasai Banten sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Akhirnya Banten telah jatuh ke tangan Inggris tahun 1813. Nah, kalian coba menjawab nama peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Contohnya tadi ada Masjid Agung Banten, lalu apalagi selain itu? Lalu setelah itu anak-anak bisa mencari kata-kata sulit dan menemukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, rangkuman pembelajaran tadi dapat kalian baca pada halaman 117. Sekarang aku tahu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 tentang kebersihan lingkungan. Anak-anak bisa lihat di buku tematika halaman 119. Ini adalah motivasi untuk hari ini. Nah, kompetensi dasar IPS-nya menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon dan menjelaskan pengaruh kerajaan mencolok Islam pada kehidupan masyarakat masa kini. Lalu, bahasa Indonesia, membaca teks non-fiksi dan mencari kata-kata sulit dalam bacaan. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, selalu diadakan kerja bakti yang dilaksanakan seminggu sekali. Lingkungan sekitar yang asri akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Nah, ini ada lagu Bersih dan Sehat. Kalian bisa membaca atau menyanyikannya di pembelajaran 2. Mari kita jawab pertanyaan berdasarkan lagu.
Siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan? Kita semua wajib menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mengapa kebersihan lingkungan harus dijaga? Karena kebersihan pangkal dari kesehatan. 3. Mengapa kesehatan sangat diperlukan? Supaya kita dapat bekerja dengan giat. Nomor 4. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan? Ayo, anak-anak sudah menjaga kebersihan belum? Nah, kita lihat bacaan tentang Kesultanan Cirebon pada halaman 120. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Cirebon menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Cirebon tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun Sunda. Menurut Sulendraningrad yang berdasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Carbon Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tapa. Duku kecil itu lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, artinya campuran. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencarian yang berbeda. Pada awalnya, mata pencarian masyarakat Cirebon sebagian besar adalah nelayan, sehingga berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi, dari udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon. Dalam bahasa Sunda artinya air bon yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kaitan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun menjadi bagian dunia yang lain. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, itu tadi cerita tentang Kesultanan Cirebon. Mari kita menjawab soal. Pada abad keberapa Sultan Cirebon mulai berdiri? Pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Nomor 2, siapa yang membangun Cirebon menurut naskah Babat Tanah Sunda? Adalah Ki Gede Tapa. Nomor 3, pada awalnya apa mata pencarian sebagian besar masyarakat Cirebon? Adalah nelayan. Nomor 4, Cirebon jadi cikal bakal pusat penyebaran agama apa? Agama Islam. Nomor 5, berasal dari bahasa apa kata Cirebon itu? Dari bahasa Sunda. Nah, tugas kalian mencari kosakata. Ibu Lucy berikan satu contoh. Kesultanan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kawasan atau daerah yang diperintah oleh sultan. Nah, anak-anak bisa mencari kata-kata lain yang ada dalam cerita Kesultanan Cirebon dan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengaruh kerajaan bercorak Islam pada masyarakat kini. Nah, contohnya 1. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan masjid tertua di Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati yang merencanakan pembangunan masjid ini menjadi Sunan Kalijaga untuk menjadi arsiteknya. Terus ada bangunan Mande Karesmet, merupakan bangunan yang terletak di sebelah Mande Penggiring. Bangunan ini sampai sekarang masih digunakan untuk membunyikan gamelan sekaten.
dibunyikannya sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu yang ketiga ada makam Sunan Gunung Jati terletak di Cirebon sebagai seorang wali penyebar agama Islam. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, Sultanat Cirebon menjadi pusat kebudayaan masyarakat khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sultanat Cirebon turut serta dalam berbagai upacara dan perayaan adat masyarakat yang telah beberapa kali ambil bagian dalam Festival Keraton Nusantara. Keraton Kasepuhan sebagai Istana Sultan Sepuh dianggap paling penting karena merupakan keraton tertua, sedangkan Keraton Kanoman sebagai Istana Sultan Anom yang berdiri tahun 1622. Kita menjawab pertanyaan dari bacaan tadi. Nomor 1, apa saja peninggalan bercorak agama yang terdapat di Cirebon? Ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ada bangunan Mandika Resmen, dan makam Sunan Gunung Jati. Nomor 2, siapa yang merancang pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Adalah Sunan Gunung Jati. Nomor 3, di manakah Sunan Gunung Jati dimakamkan? Di Gunung Sembung, Jalan Raya Cirebon, Karang Ampel. Nomor 4, digunakan untuk apakah Sultan Cirebon setelah masa kemerdekaan Indonesia? Digunakan sebagai pusat kebudayaan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Nomor 5, mengapa Keraton Kasepuhan sebagai Istana Sultan Sepuh dianggap paling penting? Karena merupakan keraton yang tertua. Oke, kalian bisa membaca rangkuman dari pembelajaran 3 ini di buku tematik halaman 124. Nah, anak-anak, tadi di pembelajaran kedua kita telah mempelajari tentang Kerajaan Banten dan di pembelajaran ketiga kita telah mempelajari tentang Kesultanan Cirebon. Nah, anak-anak bisa membacanya kembali pada buku tematik kalian, tematika, subtematika, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak mengerti, sehingga anak-anak nanti dapat ingat dan dengan gampang mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan anak-anak terus. Sampai jumpa. Dadah.